Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Iskar Valentine Abha dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan OMIK, OMEK, dan UKM. Nah, yang pertama adalah OMIK atau Organisasi Mahasiswa Intrakampus. Organisasi ini adalah organisasi yang bergerak dan beranggotakan mahasiswa dalam satu lingkup kampus yang sama. Di dalam OMIK itu biasanya terdiri dari Sema dan Dema Universitas, Sema dan Dema Fakultas, kemudian ada Himpunan Mahasiswa Program Studi atau HMPS. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Sema atau Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa ini berfungsi sebagai pengawas atau dalam pemerintahan biasanya sebagai lembaga legislatif tertinggi. Kemudian visi dari Sema adalah sebagai lembaga pengayom dan penggerak lingkup sivitas akademik yang aktif dan kritis dalam kampus dan universitas. Nah, semua universitas ini menaungi semua fakultas. Kemudian struktur dalam SEMA ada ketua umum, sekretaris jenderal yang membawahi staf ahli dan ada komisi-komisi. Kemudian secara keanggotaan itu ada keanggotaan dan ada staf ahli. Keanggotaan itu dipilih langsung oleh mahasiswa dari setiap perwakilan fakultas. Kemudian staf ahli dipilih melalui open recruitment. Nah, kemudian ada pula fungsi atau komisi dari senat mahasiswa. Yang pertama fungsi advokasi. Biasanya bergabung dan ikut serta dalam kegiatan advokasi bersama organisasi ataupun kampus lain. Kemudian fungsi kedua yaitu fungsi legislasi. Biasanya merumuskan undang-undang bersama Republik Mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah fungsi budgeting, yang biasanya mengatasi sirkulasi keuangan Republik Mahasiswa. Kemudian fungsi keempat yaitu fungsi controlling, yang tugasnya mengawasi kinerja Republik Mahasiswa. Nah, kemudian ada juga agenda Senat Mahasiswa selama satu periode, sesuai dengan komisi-komisinya masing-masing. Yang pertama, Komisi Advokasi dan Hukum, yaitu biasanya mengadakan serap aspirasi. Kemudian ada sekolah advokasi, ada kajian dan kunjungan parlemen, serta pengawalan kebijakan kampus. Nah, kemudian agenda dari komisi yang kedua yaitu organisasi dan kemahasiswaan, biasanya mengadakan sekolah legislatif, KPU Ghost to Kampus, progress report, dan benchmarking. Kemudian komisi yang ketiga yaitu administrasi dan budgeting, mengadakan sosialisasi PO PPPA dan dialog interaktif. Nah, yang terakhir dari komisi informasi dan komunikasi biasanya mengaktifkan media sosial dan mengaktifkan data aspirasi. Kemudian organisasi OMIK yang kedua yaitu adalah DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa. Nah, DEMA ini juga terdiri dari ketua, kemudian wakil ketua, ada sekretaris, dan ada bendahara. Nah, kalau DEMA ini dinaungi langsung oleh kemahasiswaan, dan di sini juga terdapat DEMA Universitas dan DEMA Fakultas. Kalau DEMA itu di pemerintahan biasanya sebagai lembaga eksekutif, biasanya melaporkan kegiatan-kegiatan akademis ataupun non-akademis. Kemudian ada pula kabinet. Nah, kabinet DEMA yang kali ini adalah Kabinet Setia Bakti. Kemudian ada 7 kementerian di DEMA yang masing-masing kementerian terdapat 1 menteri atau koordinator. Kemudian ada 5-8 anggota dengan tupoksi masing-masing. Yang pertama ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Kemudian Kementerian Kreativitas dan Pengembangan serta Kementerian Komunikasi dan Informasi. Nah, kemudian ada pula OMEK atau Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus. Organisasi mahasiswa ekstra kampus ini dari namanya saja sudah terlihat bahwa ekstra kampus, jadi tidak termasuk dalam kelengkapan non-struktural perguruan tinggi atau kampus. Nah, organisasi ini biasanya terdiri dari mahasiswa yang aktifnya itu di luar lingkup universitas atau perguruan tinggi, jadi nggak ada sangkut pautnya dengan universitas. Contohnya ada FMN atau Front Mahasiswa Nasional, kemudian ada PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, ada HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, ada GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, ada DPP SEMMI atau Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia, dan kemudian ada LMND, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Organisasi-organisasi itu mungkin bisa diikuti bagi teman-teman yang berminat dan sesuai dengan
kepercayaan dan kemauan masing-masing. Yang terakhir adalah UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Adalah tempat yang menjadi berhimpunnya mahasiswa dengan kesamaan minat, hobi, kegiatan, dan kreativitas. Ada banyak sekali jenis UKM yang ada di kampus-kampus, dan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini ada 15 UKM yang bisa dipilih untuk para mahasiswanya untuk mengembangkan minat dan bakat masing-masing. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.